Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 Juni. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, Gemini, apa kabar? Hah? Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. So, ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Oke. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Gemini, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi sebelum 15 Juni. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Gemini. Ten of Pentacles, the Hermit energy, the Judgment energy, Virgos di sini. Virgos. Okay. Happiness, fulfillment di sini. Ini kebahagiaan secara spiritual dan kebahagiaan materi juga, fulfillment di sini. Kamu sangat bahagia dengan hubungan kamu bersama pasangan kamu, seperti dia menyempurnakan hidup kamu. Kamu sangat berkomitmen untuk dia, tapi di sini seperti dia menarik diri. See? Dia menarik diri. Berkontemplasi. Menenangkan hati dan pikiran. I don't know. Maybe ini tentang ghosting. Someone ghosting from you. Gemini. Terutama dengan Virgos. Di sini seperti reconciliation atau rujuk yang tertunda karena dia ghosting. See, kamu berharap untuk kembali berkomitmen rujuk di sini, tapi someone ghosting. Sebenarnya kalau The Hermit ini saya nggak bisa bilang ghosting karena orang yang kayak dia ngerasa energinya nggak balance, so dia pengen menarik diri untuk bisa ngerasain energinya, and then berusaha untuk memilih jalan terbaik yang buat dia lebih fokus pada apa yang akan dijalani begitu. So I think ini tidak, kalau ghosting itu kayak kabur dari masalah atau kabur dari situasi atau dari seseorang gitu, tapi ini seperti kayak okay, I wanna feel my energy, so ya menarik diri di sini, take time to myself di sini kayak ya itu kayak gitu. Jadi gak bisa juga dibilang ghosting. Beberapa tentang stalking di channel tarot. Okay, di sini ada energi dari Five of Pentacles, Nine of Cups, Page of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgos di sini, Earth sign. Loneliness, banyak banget beda kamu sama pasangan kamu. Kalian mungkin di sini dia menarik diri karena proses untuk adaptasi kamu dengan dia. Banyak beda antara usia, religious, culture, education, juga tentang pola asuh di sini. Sih. Bisa juga tentang cara kalian menjalani hidup, prinsip yang berbeda, lebih beda dari, maksudnya karakter yang beda-beda, dua belah pihak kayak ada titik stuck, kalian saling adaptasi itu ada stucknya di sini, sehingga kamu ngerasa kayak ini banyak sekali perbedaan yang jadi jarak di antara kalian.
Dan di sini tentang harapan dia, di mana sekalipun dia menarik diri, dia berharap kamu tetap pada komitmen kamu sama dia. Di sini seperti ada keraguan dari pihak kamu tentang komitmen, apakah kamu akan terus menjalani hubungan atau berkomitmen sama dia, tapi situasinya dia menarik diri. Di saat dia menarik diri, dia masih berharap di sini tentang kamu tetap berkomitmen sama dia dan memulai tindakan untuk rujuk sama dia. See? Oke, jadi kayak kamu dealing dengan seseorang yang dia menarik diri, dia yang tinggalkan hubungan karena dia ngerasa pengen ngerasain energinya sendiri, dan dia berharap kamu yang akan terus-menerus bertahan dan berusaha untuk rujuk sama dia, sih? Oke, seseorang yang dia yang pergi tapi dia yang berharap kamu bertahan dan memperjuangkan hubungan untuk rujuk begitu. Mungkin dia pergi ada alasannya, ada yang kamu lakukan di sini. So ya, baiknya untuk reflection antara kamu dan dia. Kamu juga butuh untuk melihat diri kamu sendiri, dia juga butuh untuk melihat diri dia sendiri, and then tanggalkan semua playing victim supaya bisa rujuk. Siapapun yang mulai untuk berjuang untuk rujuk, itu bukan seseorang yang kalah, tapi seseorang yang mau memenangkan hubungan. Itu perlu jadi motivasi kamu. Karena dia hanya berharap kamu yang harus berjuang untuk memulihkan hubungan dan rujuk. Meskipun dia yang tinggalkan kamu. Tapi dia punya reason untuk kenapa dia ketinggalkan kamu. See? Oke. Situasinya kayak gitu ya. Swing energi. Kita lihat 15 sampai 30 Juni for Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. 15 sampai 30 Juni. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Gemini. Okay. Di sini ada Five of Wands, a King of Swords, dan energi dari Ten of Wands. So, di sini competition meledak-ledak dari pihak kamu. See? Kamu ingin tetap hubungan ini dipertahankan. Tapi di momen yang lain, kamu nggak mau pakai effort kamu, action kamu untuk berjuang. See? See kayak inner conflict dalam diri. Kamu masih mau itu hubungan, tapi kamu nggak mau, effortless di sini, nggak mau berjuang. See? Dan ada rasa-rasa di mana kamu berpikir, energi kamu sendiri, Libra, Gemini, Aquarius, bahwa ada yang lain, kamu sedang berkompetisi dengan seseorang karena di pikiran kamu mungkin ada orang lain selain kamu, dan di sini dia berpikir bahwa I do the best in my mind gitu loh. Yang dia pikirkan yang terbaik untuk dia bukan tentang hubungan ini. See? Dia sangat mengkritisi kamu. Ada something yang kamu lakukan dan itu benar-benar membuat dia berpikir keras, think too much, and then akhirnya dia lebih fokus sama dirinya sendiri untuk menarik diri, untuk membatasi komunikasi di sini. Lebih kepada say no to you. So, apa yang kamu buat? Coba kamu reflection kembali pada diri kamu. Kamu ngerasa berat banget di sini untuk bersaing. Oke? Karena kamu ngerasa I do my best. Take any effort di sini. Big expectation dan gak ada yang terrealize begitu di sini. Kamu kelelahan sendiri berjuang dan kamu ngerasa banyak sekali competition di sini. Tapi di momen yang lain kamu masih ingin hubungan ini bekerja kembali. So ya, kalau udah kayak gini gimana? Karena di sini dia seperti walaupun dia berharap bersama lagi, kayak dia
cut off gitu, nggak mau komunikasi. Dia lebih pakai logikanya di sini. Seseorang yang sedikit kalau bicara sangat menyakitkan hati. So, kalau kayak gini gimana? Makanya kalau kita mau buat action sama seseorang yang kita rasa ada rasa untuk kita perjuangkan sesuatu, action yang kita berikan itu perlu kita beri waktu untuk melihat reaction dari dia. Hubungan tentang giving and receiving. Ketika kamu memberi action and then no reaction dari dia, lalu kamu terus menerus memberi effort action untuk hubungan itu, dan dia effortless, careless, lalu ngapain kamu perjuangkan itu? Cek kembali, review kembali, evaluation. Kalau hanya jadi kayak, walaupun kita perjuangkan sesuatu, jangan buta dengan rasa kita untuk memenangkan sesuatu tanpa ada reaction dari sesuatu yang kita perjuangkan. Di sini itu yang kamu lakukan. Makanya kamu kelelahan, di sini kamu ngerasa berat berjuang, karena dia seperti bicara menyakitkan hati kamu. Seperti dia tidak menghargai, careless di sini dengan situasi yang sudah kamu lakukan, perjuangan terutama di sini. Dan Nine of Wands, energy to justice. Di sini ada Ten of Swords. So Librans di sini. Make the balance situation. Seperti kayak ketakutan kamu di sini. Kamu sangat takut ketika perjuangan kamu nihil. Di sini balance tentang keadilan. Tentang keadilan. Karma situation. Keadilan, keseimbangan, fairness, dan kamu kecewa. Dia ngerasa bahwa mengabaikan kamu, meninggalkan kamu adalah situasi yang adil untuk kalian berdua. Dan inilah ketakutan kamu, di mana kamu tidak siap untuk kecewa. Kenapa? Karena kamu terlalu banyak memberikan effort di hubungan ini. Gimana dong? Ya, balance. Itu tadi, cek kembali. Tentang perjuangan yang perlu ada reaction dari orang lain di sini. Gemini. Dia ngerasa adil ketika kamu yang harus memperjuangkan dia. Tapi at the same time, dia seperti careless di sini. Seperti dia tidak appreciate dengan perjuangan kamu. So it's time to retreat, kembali menarik diri. Kamu sudah kelelahan berjuang, Gemini, dalam tindakan pikiran, berupaya di sini. So waktunya untuk diri kamu sendiri. Me time di sini. Itu lebih baik daripada kamu terlalu fokus pada seseorang yang merasa perlu diperjuangkan, merasa perlu untuk diberi keadilan dari pikirannya sendiri, dari kebenaran yang dia anggap benar. Dan ada situasi karma mengikuti dia. So perjuangan kamu meskipun tidak dibayar oleh dia, maksudnya tidak dibalas dengan reaction seperti ekspektasi kamu, tapi karma situation di sini, karma baik perjuangan upaya kamu tidak sia-sia, karena di sini ada keadilan. Ada Librans di sini, situasi tentang balance. Apapun yang sudah kamu tabur akan kembali ke kamu. Kamu akan menuainya. Begitu juga dengan dia.
Beberapa pasangan kamu, kenapa dia pergi tinggalkan kamu? Karena dia merasa dengan cara itu dia bisa mengancam kamu untuk memberi legalitas, terutama tentang pernikahan di sini. Karena kalian bersama seperti family di sini, tapi belum ada legalitas. So King of Swords, the Justice Energy, seseorang yang berpikir jelas tentang keadilan di sini. Dia ingin hubungan yang diberi status legalitas di sini. And then kamu takut, kamu tidak bisa, kamu hanya bisa meyakinkan dia bahwa kamu sangat berkomitmen, tapi di sini kamu tidak bisa beri dia komitmen dengan legalitas. Gemini, bisa situasinya seperti itu. Itu yang dia, itu reasonable-nya dia tentang dia tinggalkan kamu. Seperti kayak dia mengancam begitu, kamu harus kasih dia komitmen, kalau enggak dia tinggalkan kamu. Kamu seperti berdarah-darah memperjuangkan dia di sini. Ya, bisa seperti itu. Seseorang yang obses, tapi cara dia dengan silent di sini, silent obsession, tanpa banyak berjuang, banyak bertindak, tapi dia kendalikan kamu. Dan kamu terlihat frustasi di sini, Gemini. So don't forget to love yourself. Di sini kamu sangat frustasi. Oke? So, kita lihat energi setelah 30 Juni for Gemini couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify setelah 30 Juni. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Page of Pentacles, Two of Cups. Energi dari Three of Wands. So, komitmen di sini, kamu sangat berkomitmen. Soulmate connection, kalian saling mencintai. Banyak perbedaan, ini jadi dasar chaos hubungan kalian. Kenapa? Sudah tahu banyak perbedaan, dua belah pihak dengan cara yang cukup tidak punya knowledge untuk menyelesaikan masalah dalam relationship ini, terutama tentang perbedaan. Impartiality di sini. Tapi rasa cinta ada, soulmate connection yes. Dan kamu sangat komitmen di sini. Meskipun kamu effortless, tidak mau lagi berjuang karena sudah desperate di sini, kayak udah frustasi di sini. Walaupun kamu masih mencintai dia, dia juga cinta sama kamu, yes. Kalian soulmate connection. Energi dari the Emperor energy, Five of Swords, Page of Cups di sini, Aries di sini. Aries, Leo, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio. So di sini kamu berusaha untuk diam di sini, tidak bereaksi seperti sebelum 30 Juni, karena 30 Juni terasa begitu frustasi, makanya kamu tidak mau berjuang. Kamu kendalikan diri kamu di sini, hanya berkomitmen tanpa perlu ada reaction yang overreaction dari pihak kamu. Dan di sini tentang dia mengingat masa di mana kalian pernah saling mencintai dan masih saling mencintai. Bahkan setelah 30 Juni, soulmate vibration, getaran soulmate yang dia rasakan semakin begitu kuat ketika kamu benar-benar membatasi komunikasi. Dan masa kalian bertengkar di sini, di mana dia merasa broken heart karena kamu tidak berupaya lagi sih. Seseorang yang seperti punya addiction dengan pasangannya, dan dia sangat addiction ketika dia melihat pasangannya berjuang untuk dia, dan dia menikmati itu tanpa dia bereaksi. Senang untuk diperjuangkan dari pihak dia, rasanya seperti itu. So karena kamu tidak mau komunikasi, kamu batasi komunikasi. So di sini dia berikan pesan untuk kamu, dia mulai komunikasi dengan kamu sih. So ini ada sedikit loose yang kalian tidak lakukan, Gemini. Ini hubungan yang tidak balance, karena sebenarnya perbedaan ini bukanlah untuk kita jadikan sama, tapi menerima perbedaan dengan autentik, dengan kerelaan diri. Itu lebih nyaman, tanpa harus merubah orang lain menjadi apa yang kita inginkan. Perfection di sini. Energi dari
Ace of Pentacles dan energi Aries, di mana mau kendalikan situasi sesuai dengan standarnya dia, sangat perfeksionis di sini. Itu dari pihak kamu. Sedangkan dari pihak dia ingin hubungan ini jalan dengan flow aja, mengalir. Itu yang buat kalian sering bertengkar. Kamu punya standar yang tinggi, dia punya situasi yang lebih relax, flow aja hubungan ini, nggak usah pakai standar. Dan kalian sering bertengkar di sini. Five of Swords, Five of Pentacles, karena perbedaan itu dipaksakan untuk disamakan, terutama dari pihak kamu. Ketika kamu sedikit menyerah, cooling down di sini, tidak banyak bicara, mengajak pertengkaran karena banyak perbedaan di sini. Banyak perbedaan dalam arti kamu terlalu banyak menuntut dia. Di sini terlihat dia akhirnya mau bicara, speak up dengan apa yang dia rasakan untuk kamu saat kamu mulai menyerah pada hubungan ini. So ya, jadi sebenarnya yang dia inginkan adalah lebih cooling down, Gemini, flow aja. Bottom of the deck, Queen of Swords. So, ketika dia speak up di sini, kamu terburu-buru untuk speak up juga. See? Kalau hubungan terlalu banyak beda, berikan lebih banyak waktu untuk mendengarkan. Itu kuncinya. Komunikasi yang bisa berjalan dengan banyak perbedaan di sini. Karena banyak perbedaan, kalian sering bertengkar. Salah satu sering memaksakan kehendaknya. Ini jadi chaos. Ini saran aja. Kalau mau hubungannya tetap berjalan dengan nyaman, karena di sini pasangan kamu seperti let it flow, be authentic. Kamu jadi kamu, saya jadi saya, lalu kita ada dalam hubungan ini, lalu kita bersepakat bahwa kita berbeda dan kita menjalani ini dengan cara yang unik. Itu yang dia inginkan, let it flow. Sementara kamu begitu kontrol di sini, under control, perfection di sini. Itu yang jadi perdebatan karena kamu letakkan standar kamu untuk orang lain, begitu? So ya, ketika dia mulai bicara perlahan-lahan dengan apa yang dia rasakan, kamu mulai bicara tanpa henti, Queen of Swords, untuk mengkoreksi dia tanpa henti. So nanti jadi chaos lagi. Lalu ini bisa vice versa. Tapi kalau ada seseorang yang sangat perfection di sini dan ini resonate sama kamu, artinya kamu perlu untuk reflection sama diri kamu. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan itu dan resapi itu dengan hati kamu. Kita kritisi orang lain itu penting, tapi kadang kita mengkritisi orang lain di momen yang dia nggak mau dengar gitu loh. Seperti memaksakan kehendak kita gitu. Ini cuma saran. Oke, so nanti chaos di sini sampai kamu desperate gitu. Kayak kamu push yourself, your principle to someone yang kayak orangnya let it flow, hey, let it flow. Aku hanya bisa jadi diri aku sendiri. Aku nggak bisa jadi apa yang kamu mau gitu loh. Si orangnya kayak gitu dan dia keras juga. Sampai kapan mau kayak gini? Chaos nanti hubungannya. Di sini dia mulai cooling down, dia mulai speak up di sini. Slow dengan apa yang dia rasa. Kamu mulai dengan opini kamu di sini. Kamu mulai mengkoreksi dia. Lalu kapan kalian bisa heart to heart conversation? Desperate di sini kamu jadinya. Oke. So kita clarify energy to justice untuk kamu. Kenapa di sini dia ingin hubungan yang balance, seimbang. Kamu nggak nyadar-nyadar, kamu desperate di sini, kayak kamu push yourself untuk prinsipal kamu untuk dia jadi followers. Perfection di sini. See, kita clarify the justice energy Librans. Dan kita clarify hasil dari kamu mengkritisi dia bakalan chaos. Gak ada yang suka dikritisi setiap hari atau suruh menjadi bukan yang dirinya dia. Itu gak ada yang mau. Gak akan ada berhasilnya kalau kayak gitu. Oke. Energy to justice untuk Gemini, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. So, Nine of Wands, Queen of Atoms. See? Queen of Atoms. Okay, Six of Calicas. See? Di sini, ketakutan dia adalah kamu akhiri hubungan
untuk orang lain di sini. Kamu mungkin punya pasangan yang lain di sini. Kamu mungkin punya seseorang yang lain yang sudah lama bersama dengan kamu. So, dia minta status di sini karena dia tidak mau ketakutan dia ketika kamu mengakhiri hubungan hanya untuk meninggalkan dia untuk seseorang yang sudah lama bersama dengan kamu. So, dia minta status di sini, Gemini. Tapi kamu seperti hanya bisa meyakinkan dia bahwa kamu sangat berkomitmen sama dia, tapi kamu nggak bisa kasih dia status. Oke? Dan ini soulmate connection, beberapa twin flame connection, sehingga sulit sekali lepas begitu dari pasangannya, terutama dengan Aries di sini. Kayak sulit banget lepas, tinggalkan, karena getaran soulmate twin flame itu sulit banget dibendung dari dua belah pihak, kamu dan dia. Atau twin flame ya, beberapa di sini twin flame. So, dia tidak bisa lepaskan hubungan dia dengan twin flame-nya, tapi dia punya pasangan yang lain. Seperti dia terus-menerus bertahan untuk pasangan twin flame-nya di sini. So, hubungan karma di sini ada yang twin flame, ada yang soulmate. Kita lihat Queen of Swords for Gemini, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Two of Atoms. Okay, di sini ada Five of Cups. Okay, the High Priestess. So, Cancer, Pisces, Scorpio. See? Di sini seperti memblok untuk bisa bersama. Ketika dia datang bicara perlahan-lahan sama kamu, Cups, energi Knight of Cups, perlahan-lahan dia ikuti feelingnya dia, intuisinya dia. Di sini kamu blok, kamu langsung bicara tanpa henti, Queen of Swords. So, kamu blok tentang bagaimana seharusnya kamu mendengarkan apa yang ingin dia utarakan, apa yang dia rasakan sama kamu. Kamu blok situasi itu. So, ya, Five of Cups di sini. Dia menyesal, harusnya dia tidak bersama atau kembali dengan kamu, mengikuti perasaannya, intuisinya di sini. Kayak dia menyesal, aduh nyesel banget gue speak up di sini. Tadinya kan gue pengen ngobrol sama dia, heart to heart conversation. Karena gue ngikutin intuisi dia, so gue mulai duluan untuk komunikasi. Tapi yang terjadi, dia langsung ngomong tanpa henti, Nona Pastel. Ibarat kayak ngeblok true desire gue atau intuisi gue untuk kembali sama dia. Okay? So, cooling down, Gemini. Satu hal, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Semua orang melakukan kesalahan. Dengan kesalahan kita belajar untuk mencari kebenaran. Dengan kita banyak berbeda, kita melihat warna-warni dalam kehidupan kita. Bahkan aura, bahkan cakra pun warna-warni. Gak ada yang sama, gak ada yang bisa kita paksakan untuk menjadi apa yang kita mau. Turunkan big expectation kamu pada orang lain. Itu yang jadi sumber masalah. Terlalu perfection. Oke, kita lihat dari Chakra Wisdom for Gemini, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels. Please clarify. 15-30 Juni. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Gemini. Perfection. Rubah cara pandang kamu. Okay. Gak usah pakai standar terlalu tinggi atau sempurna. Nobody's perfect. Bottom of the deck. Enlightenment. Bercahayalah. Jadilah warna autentik diri kamu. Kita semua punya warna energi dalam diri kita yang lebih kuat apa dalam diri kita, cakra kita yang mendominasi kita apa saja, berbeda-beda masing-masing, dan itulah cara kita bercahaya. Kita tidak bisa memaksakan
apa yang kita inginkan pada orang lain atau big expectation kita untuk orang lain, itu sangat melelahkan Gemini dan akan sangat chaos dalam hubungan. Bahkan ketika hubungan chaos, kamu tetap sama standar kamu dan akhirnya kamu memainkan mentality victim, menyalahkan orang lain. Dan itu tidak akan pernah berakhir Gemini. Kamu akan sangat frustasi dengan standar yang kamu buat sendiri. Jadi ini masalah yang creation kamu sendiri. Bisa vice versa. Kita lihat dari malaikat cinta Gemini couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Let your friends help you ask for and accept support from others. So, punya banyak teman, pakailah teman-teman untuk membantu kalian bisa rujuk atau mendinginkan situasi agar lebih rileks. Atau mungkin kamu bisa lihat teman kamu jadi cermin. Bagaimana mereka bisa berhasil? Pasti mereka berbeda dengan pasangannya. Kenapa mereka bisa beradaptasi dengan baik? Mungkin banyaklah bergaul, banyak mendengarkan. Itu jadi tambah perspektif kita. Jadi kita bisa meluaskan pikiran kita karena kita melihat pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak bergaul. Terutama dengan orang yang punya energi positif. Supaya kamu lebih positive thinking, lebih bisa let go, lebih bisa flow aja. Gak usah semuanya harus dibawa serius. Bottom of the deck, pay attention to the red flags. The sign are continuing you. Menyalahkan orang lain, situasi, dan kondisi. Bahkan pasangan kita atas chaosnya hubungan. Atas big expectation yang kita tidak raih. Itu akan buat desperate Gemini. Gak akan selesai. Kamu gak akan temukan kebahagiaan kalau cara kamu seperti itu. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom, Gemini couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Energi 1 sampai 15 Juni. Thank you. Sorry, energi 15 sampai 30 Juni. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The Metal King, Discipline, Armor, Boundaries, Energy Aries. Okay. Fokus pada diri kamu sendiri. Tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Tidak harus menyenangkan banyak orang di sini. Oke? Hidup kita bukan tentang bagaimana menyenangkan banyak orang dan terlihat sempurna di mata orang lain, tapi bagaimana kita merasakan kebahagiaan dengan hati kita dan bertumbuh di dalam jiwa kita. Tentang semua yang kita jalani membawa kita pada pendewasaan diri. Bukan tentang omongan orang lain, itu nggak penting ya. The Cosmos di sini tentang creativity and vastness. So gunakan berbagai cara, relaxlah untuk menghadapi kehidupan. Semua berjalan begitu cepat. Ketika frustasi sulit dikendalikan, terasa sulit mengendalikan semua hal dan berjalan begitu cepat, itu kayak chaos banget. Gemini. So mulai pemulihan diri kamu. Oke. Tanggalkan semua ego, pride, perfection. Gak ada yang sempurna Gemini. Kita lihat 15-30 Juni dari Oracle Energy for Gemini. Couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Nah, komunitas kamu dikoreksi lagi, evaluasi lagi. Banyak yang bawa energi negatif. Kamu terasa ingin menjadi pemenang dengan kesempurnaan. Oke? Nggak boleh ada yang push kamu untuk jadi sempurna. Itu lingkungan atau komunitas yang negatif. Tapi komunitas yang positif adalah ketika mereka push kamu untuk jadi diri kamu sendiri. Berekspresi menjadi diri kamu sendiri. Membebaskan diri kamu untuk jadi diri kamu sendiri. Autentik diri kamu sendiri. Itu komunitas yang positif. So, keluar dari komunitas negatif Gemini. Banyak bergaul dengan komunitas positif. Goddess of the Moon, intuisi di sini, feelings di sini, empath di sini. Rasakan ketika kamu yang jadi orang lain dan memaksakan untuk menjadi apa yang orang lain inginkan dalam diri kita. Itu rasanya nggak nyaman.
sih, itu rasanya nggak nyaman. Pisces di sini lebih mengikuti feeling dan intuisi sih. So ya, Gemini, jadilah diri sendiri. Gak usah sempurna di mata orang lain. Itu gak enak dan gak penting kalau menurut saya. So ini bisa vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.